Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, hati kami benar-benar rindu dan haus akan firman Tuhan yang menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami bukakan hati kami untuk firman yang hendak Kau taburkan di hati ini. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang bekerja menerangi hati pikiran kami, supaya iman-Mu yang benar-benar kami dengarkan memulihkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kabar baik di dalam minggu kita hari ini, saya akan bacakan dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini menyampaikan suatu penguatan di dalam sebuah kata perpisahan kepada para murid-murid Yesus, di mana Yesus akan naik ke sorga dan murid-muridnya akan melanjutkan visi misi pelayanan Yesus ke dunia ini, agar semua umat ciptaan Tuhan mendapat keselamatan. Hal itulah Bapak Ibu yang kita lihat di dalam nas kita ini. Namun ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan itu, beberapa dari para murid-muridnya juga merasakan sebuah keraguan-raguan sebagaimana dikatakan tadi di ayat 17. Namun di balik keraguan itu datang Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat luar biasa, bahwa murid-muridnya dipilih, murid-muridnya diutus, tetapi murid-muridnya juga dibekali oleh Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Maka di dalam perjalanan kehidupan mereka, Yesus juga menyampaikan sebuah penguatan. Dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jikalau tadi kita lihat amang-inang di epistel kita, di mana Allah mengatakan, "Tunjukkan kepadaku apakah ada Allah lain di dunia ini yang mampu memberikan, yang mampu menunjukkan kuasanya seperti apa yang aku berikan, seperti apa yang kutunjukkan kepada dunia ini?" Setahu saya tidak ada satupun, kata Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, demikian juga semakin dipertegas di dalam nas kita ini perkataan Yesus, karena kita pada hari ini sudah memasuki minggu-minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah.
Satu oknum tetapi tiga pribadi yang ditampilkan, yang diperkenalkan Allah kepada kita umat manusia. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bahwa Allah melalui Yesus Kristus memilih, mengutus para murid-muridnya, dan mereka dibekali melalui peneguhan yang mengatakan, "Aku memberikan kuasa kepadamu." Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita lihat di dalam nas ini, para murid-muridnya diberikan sebuah tugas yang sangat penting, yaitu disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang telah Tuhan sampaikan, mengawali misi itu mulai dari Galilea sampai ke ujung dunia ini. Bukan hanya untuk pergi memberitakan firman, bukan hanya untuk mengajari, tetapi Tuhan berkata, "Baptislah mereka." Karena di dalam baptisan itulah suatu pertanda bahwa dia adalah anak atau murid Tuhan Yesus Kristus. Melalui baptisan itu hidup kita telah termateraikan menjadi milik Allah. Dan di dalam baptisan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah di sana kita menyatakan kita layak menjadi pewaris kerajaan sorga. Bukan hanya dibaptis, tetapi juga murid-muridnya dibekali dengan kuasa yang mutlak seperti apa tadi dikatakan di ayat 18 itu, bahwa para murid-muridnya diberikan kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat melalui pekerjaan Roh Tuhan. Sehingga setiap firman yang mereka sampaikan itu adalah firman yang berkuasa mengubahkan hati semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata, di balik tantangan yang berat itu, di balik ujian yang berat itu, karena para murid-muridnya, ke-11 murid-muridnya, tidak ada yang mati wajar, semuanya adalah mati martir. Demi untuk memberitakan firman Allah. Namun kematian mereka itu tidak pernah menjadi sebuah kesia-siaan, karena Tuhan Yesus telah berkata, "Aku akan tetap menyertaimu." Sampai pada akhir zaman, sampai kepada finish titik napas kehidupan para murid-muridnya, Tuhan berkata, "Aku menyertaimu." Jikalau Allah menyertai kita, maka hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika hidup kita ada di tangan Tuhan, maka Allah akan memberikan upah sesuai dari kesetiaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Allah di Minggu Trinitatis ini menyampaikan sebuah amanah agung, tugas agung, atau dikatakan kita ini adalah saksi Allah Tritunggal, memberitakan firman Allah ke seluruh dunia. Tetapi bagaimana cara kita untuk memberitakan Injil? Bagaimana cara kita untuk menyampaikan kabar baik itu kepada seluruh dunia? Termasuklah itu saudara-saudara terdekat kita atau keluarga terdekat kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, famili kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat kita berdomisili, di tempat ibadah kita ini, yang menjadi sebuah perenungan amang inang. Bagaimana sudahkah kita Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang?
Jikalau kita pergi memberitakan Injil, kita bawa Alkitab kita ini, kita ceritakan kepada yang tidak seiman dengan kita, kita akan masuk penjara. Mereka akan berkata kita ini mengkristenkan. Tetapi jikalau melalui gaya hidup kita, melalui perkataan kita, action kita amang inang, maka kita itu telah menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang siapapun itu melalui gaya hidup kita yang benar dan kudus, yang dilandasi oleh kasih Kristus. Maka kita di sana telah memberitakan Injil itu. Di jemaat yang pernah kami tinggalkan amang inang, ada seorang anak gadis pegawai Bank BNI. Dari kesadarannya datang ke gereja, awalnya dia gereja, dan langkah demi langkah dia menjumpai kami para pelayan. Dia katakan, kami pada tutup kumpul, amang inang saya mau masuk Kristen. Lalu kami interogasi beliau, apa motivasimu sehingga kau mau masuk Kristen? Apakah orang tuamu tidak melarang engkau? Apakah engkau siap konsekuensi kau masuk Kristen? Lalu dia menjawab, saya siap. Itu kata beliau. Lalu kami tanyakan kepada dia, apa yang membuat engkau tertarik menjadi orang Kristen? Kata anak gadis itu, saya tertarik kepada teman saya orang Kristen di kantor saya. Dari sanalah benih imannya tertarik menjadi orang Kristen. Melihat gaya hidup teman sekantornya yang hidup benar, gaya hidup yang selalu menampilkan kasih, gaya hidup yang selalu menampilkan merangkul, gaya hidup yang selalu mengulurkan tangan, maka anak gadis itu tertarik menjadi orang Kristen. Dan dia dibaptis dan naik sidi. Dan sampai saat ini dia tekun. Dia belum menikah, tapi dia sudah berani mengambil komitmen itu. Demi untuk kecintaannya mengikut Yesus dari awalnya melalui teman sekantornya. Bagaimana dengan kita amang inang? Adakah orang menjadi terberkati melalui gaya hidup kita? Jangankan dulu pergi ke luar negeri sana, jangankan dulu pergi ke Jakarta untuk memberitakan firman, gak perlu ke sana, tetapi yang di sekitar kita ini. Sudahkah kita menjadi obat penawar bagi hati yang terluka? Hal yang sangat kecil amang inang, inilah sangat-sangat saya sayangkan di gereja HKBP ini. Kalau pulang gereja HKBP adalah gudang sampah. Akuanya lah yang tinggal, acaranya lah yang berantakan, kulit bonbonnya lah yang berserakan. Amang inang, kalau amang inang nanti pulang gereja, datang dulu sendiri ke dalam ini, ada nggak sampah? Tapi saya yakin dan percaya mulai hari ini amang inang itu perkara kecil. Tadi di nas kita ini ada refleksi. Dan juga tadi melalui laho mahamutulia portibionina. Jangan cemari sungai. Baru kali ini saya di pinggiran sungai melayani. Hati saya teriris melihat tali air yang di sana. Semua jadi gudang sampah. Semoga tidak ada di antara kita yang membuang sampah ke sana. Semoga tidak ada membebaskan atau membiarkan sampah di depan got-gotnya. Itu kok bayang hidup amang inang. Sepele, tetapi itu sangat berguna bagi kita. Mulai hari ini, hal yang kecil itu lakukan.
mulai hari ini jikalau kita makan permen kantongi Amang Inang, buat ke dalam tas kita. Mulai hari ini jangan ada gereja ini menjadi tong sampah. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Rumah Tuhan. Jangan tega meninggalkan sampah di gereja ini. Itu juga adalah Injil yang terbuka. Jangan gaya kita necis, tetapi sampah ditinggalkan ke gereja. Tisu-tisunya dibawa Amang Inang. Maaf, ini adalah khotbah, ini adalah Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Allah ini, Allah juga mengingatkan kepada kita, maukah kita mengambil sebuah konsekuensi dibenci oleh orang karena tidak sepaham dengan kita? Pernah kami berdiskusi di dalam PA, terkadang inilah juga dilema bagi orang-orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan, karena memang integritas itu tidak semua bisa kita tanamkan kepada teman sekerja kita. Karena dikatakan oleh firman Allah kita adalah Injil yang terbuka, menyampaikan kabar baik. Maka siapkah kita ditolak, siapkah kita dibenci, siapkah kita itu menerima tantangan yang berat itu? Kata si bapak ini, Inang Bibel, kalau kita nggak ikut mereka Inang, kita akan terbuang. Kita harus ikut arus sistem Inang. Maaflah Inang, kami belum bisa seperti apa yang Inang katakan. Itu kata beliau, dia terbuka. Saya tidak tahu apakah itu benar, mungkin itulah yang benar apa adanya di tengah-tengah pekerjaan dia. Karena memang dunia ini sudah di dalam kegelapan Amang Inang. Dunia ini semua menghalalkan cara mencari keuntungan pribadi-pribadi, saling sikut-sikut sama teman-temannya. Keegoisan semakin merajalela. Tetapi di kondisi ini bisakah kita menjadi Injil yang terbuka? Bisakah kita menciptakan menjadi teladan bagi semua orang? Kalau tidak ada lagi yang mau dicontoh, siapa lagi Amang Inang? Mau kemana dunia ini? Mau kemana rumah tangga? Mau kemana keluarga? Mau kemana gereja? Kalau kita tidak menjadi khotbah yang hidup. Itulah peranan Injil Allah bagi kita, untuk membentuk pribadi kita menjadi hidup benar, dan untuk terpanggil untuk memberitakan firman Allah sebagaimana dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Inilah Amang Inang tugas kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita diberi tugas menyampaikan segala perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang telah kita terima, yaitu karya keselamatan yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Maka marilah Amang Inang, beritakanlah Injil itu, beritakanlah kabar baik itu, beritakanlah segala keajaiban-keajaiban yang telah kita rasakan, beritakan itu kepada semua orang. Hiduplah berdamai, sebab orang yang hidup berdamai dia telah menghadirkan Injil di dalam kehidupannya. Dan orang yang menghadirkan Injil yang terbuka itu menjadi saksi Kristus itu. Walaupun banyak tantangan Amang Inang, ingatlah firman Allah berkata, aku menyertai engkau. Bukankah janji yang manis? Bukankah jaminan yang luar biasa diberikan Allah kepada kita? Biarkan dunia membenci kita, tetapi Tuhan menyambut kita. Itu konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Ada harga mati, harga mahal yang dikorbankan demi untuk pembuktian cintanya, kesetiaannya, bahwa dia tidak serupa dengan dunia ini, melainkan meneladani karakter Yesus Kristus. Mari Amang Inang, jadilah menjadi saksi, jadilah menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang, supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami tugas agung, memberitakan Injil-Mu melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami, melalui kasih yang Kau tanamkan di hati kami. Mau kami tunjukkan itu Bapa, kami lakukan itu Bapa, di dalam ketulusan hati kami, di dalam kerendahan hati kami, di mana Engkau Yesus telah datang ke dunia ini memberikan pengampunan, keselamatan kepada kami. Maka karya keselamatan yang kami peroleh itu mau kami bagikan itu kepada semua orang, supaya semua orang Tuhan, baik keluarga kami, menerima Engkau di dalam hidup masing-masing. Tuhan, berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang memberi hikmat kepada kami, yang selalu mengajari kami agar kami dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang mau kami lakukan, mana kehendak duniawi yang harus kami tanggalkan dalam kehidupan kami. Karena kami telah menjadi anak-Mu, hidup kami telah termateraikan menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Maka semasa di dunia ini kami mau hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kasihani kami Bapa, tumpangkan tangan-Mu di atas kepala kami. Berkati kami Tuhan, berkat-Mu sungguh kami perlukan. Kasihani kami Tuhan, sembuhkan segala penyakit dalam tubuh kami. Berikan kelegaan bagi pikiran kami. Atasilah segala pergumulan hidup kami Bapa, karena kami tak berdaya jika tanpa Engkau. Bapa yang baik, seluruh program gereja-Mu yang akan hendak kami lakukan untuk tahun ini dan minggu ini juga, Tuhan yang memberkati. Bagi jemaat-Mu yang sakit, yang nama mereka tertera di warta jemaat, Tuhan kami berdoa bagi mereka. Ulurkanlah kasih-Mu, berikanlah mujizat kepada saudara-saudara kami itu, agar mereka memperoleh ketangguhan iman dan memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati anak-anak kami Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkualitas Tuhan. Engkau memberkati kami juga orang tua untuk membawa hidup keluarga kami menjadi keluarga yang mengalami damai sejahtera. Tuhan, bukakan juga rezeki bagi kami. Cukupkan segala apa yang kami butuhkan, supaya semua kesediaan atau semua kebutuhan kami terpenuhi Tuhan, supaya nama-Mu semakin kami tinggikan. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga Bapa, seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan sebagaimana ketentuan di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi alat visi pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhanlah yang memberkati. Bertambah-tambahlah rezeki, sukacita bagi jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.